بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i iza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Wa qala aizan ud'u rabbakum tadarru'a wa khufyah innahu la yuhibbul muhtadin. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Pemirsa Wahyu TV yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini sedikit saya akan menyampaikan tentang adab berdoa. Bagaimana cara berdoa yang dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Manusia adalah makhluk yang lemah, yang tidak punya daya dan upaya. Karena itu manusia senantiasa membutuhkan pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu sayangnya Allah kepada hambanya. Dia memerintahkan manusia untuk berdoa dan Allah menjanjikan akan mengabulkannya. Sebagaimana disampaikan dalam firman-Nya di muka tadi, surat Al-Baqarah ayat 186, wa iza sa'alaka ibadi anni, dan apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, fa inni qarib, jawablah bahwa aku ini dekat. Ujibu da'wata da'i iza da'ani fal yastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Aku mengabulkan permohonan hamba-hambaku yang berdoa kepadaku. Hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka senantiasa dalam kebenaran. Begitu juga dalam surat Ghafir atau surat Mukmin ayat 60, Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, berdoalah kepadaku, maka pasti akan aku kabulkan. Itu janji Allah kepada hambanya untuk memohon kepadanya. Begitu kasih sayangnya Allah kepada hambanya yang lemah ini. Sehingga doa itu ibarat senjata bagi orang yang beriman. Pemirsa Wahyu TV yang dirahmati Allah, bagaimana cara berdoa yang dituntunkan oleh Rasulullah? Berikut ini beberapa hal penting yang akan disampaikan terkait dengan adab berdoa yang dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yang perlu diperhatikan dalam berdoa itu adalah memperhatikan waktu mustajab. Rasul menyampaikan ada beberapa waktu mustajab
yang disampaikan kepada umatnya. Misalkan waktu sepertiga malam terakhir, ya, di waktu sepertiga malam terakhir ini waktu yang sangat mustajab. Maka pada waktu itu kita diperintahkan untuk bermunajat, berdoa, memohon sesuatu kepada Allah. Sebagaimana dalam hadis disampaikan bahwa Allah Ta'ala turun ke langit dunia setiap malam. Ketika tersisa sepertiga malam terakhir, Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan. Siapa yang meminta akan aku beri, dan siapa yang memohon ampunan pasti aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian ada waktu mustajab yang lain, yaitu saat antara azan dan iqomah. Ini juga merupakan waktu yang mustajab, sangat dianjurkan kita untuk berdoa. Sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah, doa antara azan dan iqomah itu tidak tertolak. Hadis riwayat Abu Daud, Nasai, dan Tirmizi. Selanjutnya, waktu mustajab yang lain adalah saat dalam posisi sujud. Ini posisi sujud ini merupakan saat yang paling dekat ya seorang hamba kepada Tuhannya. Sebagaimana disampaikan dari Abu Hurairah, Rasul bersabda, aqrabu ma yakunul abdu mir rabbihi wa huwa sajida fa aksirud du'a. Keadaan terdekat antara hamba dengan Tuhannya adalah ketika sujud. Karena itu perbanyaklah doa. Nah, penting sekali memperhatikan waktu-waktu atau saat-saat mustajab dalam berdoa. Karena pada saat-saat itu kemungkinan besar doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya yang kedua yang perlu diperhatikan dalam adab berdoa kepada Allah adalah menghadap kiblat dan mengangkat tangan. Nah, ini juga dituntunkan oleh Rasulullah sebagaimana disampaikan dalam sebuah hadis dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika berada di padang Arafah, beliau menghadap kiblat dan beliau terus berdoa sampai matahari terbenam. Hadis riwayat Muslim. Kemudian dalam hadis yang lain, sesungguhnya Tuhan kalian itu malu dan maha memberi. Dia malu kepada hambanya ketika mereka mengangkat tangan kepadanya, kemudian hambanya kembali dengan tangan kosong. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Pemirsa Wahyu TV yang berbahagia, lalu bagaimana cara mengangkat tangan yang dituntunkan oleh Rasulullah? Jadi Rasul menyampaikan bahwa dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika berdoa, beliau menggabungkan kedua telapak tangannya dan mengangkatnya setinggi wajahnya. Hadis riwayat Tobroni. Jadi mungkin bisa saya praktekkan seperti ini ya. Jadi mengangkat tangannya, menggabungkan, diangkat setinggi wajah. Ya, ini cara mengangkat tangan dalam berdoa. Ya. Kemudian selanjutnya adab berdoa yang perlu diperhatikan adalah berdoa dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sebagaimana tadi juga disampaikan di mukadimah bahwa surat Al-A'raf ayat 55 menyebutkan ud'u rabbukum tadarru'a wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin.
berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh Dia Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jadi kita diperintahkan dalam berdoa itu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Ya, sebagaimana Nabi Zakaria ketika berdoa memohon keturunan, ya, disampaikan di dalam surat Maryam, awal surat Maryam ayat 3, 4, 5 itu, ya, nanti bisa dibuka. Itu bersungguh-sungguh dengan suara yang lembut. Jadi dengan demikian dalam berdoa kita dilarang berteriak-teriak, ya, atau bersuara keras. Apalagi berteriak-teriak itu sangat tidak sopan, ya. Karena Allah itu zat yang tidak tuli dan Allah melihat kita, maha melihat, maha mendengar. Jadi berdoalah dengan suara yang lembut, dengan berendah hati. Nah, ini penting untuk dicamkan surat Al-A'raf ayat 55. Kemudian berikutnya adab berdoa adalah memantapkan hati dan berkeyakinan, ya, bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Jadi kita harus yakin 100% bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Kita mantapkan hati kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan kalau perlu diulang-ulang, ya, nanti ada diulang-ulang dalam berdoa itu juga dituntunkan. Sebagaimana Nabi Zakaria itu tidak bosan memohon kepada Allah meskipun usianya sudah lanjut dan istrinya disebutkan mandul, tetapi karena Allah berkenan memberikan keturunan, maka dianugerahilah Nabi Zakaria keturunan yang bernama Yahya. Ya, jadi memantapkan hati, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berdoalah kepada Allah dengan keyakinan akan dikabulkan. Nah, ini sabda Rasulullah. Selanjutnya ada berdoa yang berikutnya adalah pahami makna doa yang dibaca. Jadi dalam berdoa, apalagi misalkan kalau dalam bahasa Arab, ya, kita harus paham apa isinya, apa maksud dari doa tadi harus benar-benar kita pahami. Karena kalau kita tidak memahami apa yang kita minta, ya mana mungkin Allah akan mengabulkan. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah, ketahuilah sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai dan lengah dengan doanya, hati yang kosong, tidak paham, ya, asal bilang amin amin tapi tidak tahu maksudnya. Ya, ini maka dalam berdoa penting untuk memahami makna dari doa yang dibaca. Terutama ketika doa itu disampaikan atau dipanjatkan dalam bahasa Arab misalkan. Kemudian ada berikutnya dalam berdoa adalah mengulang-ulang doa dan merengek dalam berdoa. Ini sangat dituntunkan juga, kita ulang-ulang dengan tidak putus asa, ya, tidak putus asa dalam memohon kepada Allah. Sebagaimana kisah Nabi Zakaria, ya, dalam awal surat Maryam. Ya, Ibnu Mas'ud mengatakan apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, beliau mengulang 3 kali, dan apabila beliau meminta kepada Allah, beliau mengulang 3 kali. Itu menunjukkan kesungguhan, ya, dalam memanjatkan doa atau dalam memohon sesuatu kepada Allah. Jadi jangan berputus asa, itu juga ada larangan, tidak boleh kita berputus asa dalam memanjatkan doa. Dan tidak boleh minta tergesa-gesa supaya segera dikabulkan. Karena Allah itu tidak bisa, Allah Maha Kuasa, Allah tidak bisa kita perintah, ya. Tidak ada yang memaksa Allah.
Kemudian selanjutnya adab berdoa berikutnya yang perlu diperhatikan adalah banyak bertaubat dan melakukan amal sunnah. Sebagaimana disampaikan dalam sebuah hadis, tidak ada ibadah yang dilakukan hambaku yang lebih aku cintai melebihi ibadah yang aku wajibkan. Ada hambaku yang sering beribadah kepadaku dengan amalan sunnah sampai aku mencintainya. Jika aku mencintainya, maka jika dia memintaku pasti aku berikan. Dan jika meminta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Hadis riwayat Bukhari. Dan satu lagi adab berdoa yang juga tidak kalah penting yang harus diperhatikan adalah menghindari makanan dan harta yang haram. Jadi hendaklah makanan dan minuman yang masuk ke perut kita, juga harta, pakaian, kendaraan yang kita miliki itu adalah halal ya. Jadi sehingga itu akan berpengaruh terhadap dikabulkannya doa. Nah, sebagaimana sebuah hadis disampaikan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh sehingga rambutnya kusut, lusuh, dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, Ya Allah, sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya dari yang haram, dan ia kenyang dengan yang haram. Lalu bagaimana Allah akan mengabulkan doanya? Nah, itu mungkinkah Allah mengabulkan doanya kalau makanan, minuman, pakaian yang ada pada diri kita itu adalah berasal dari yang haram-haram. Nah, sehingga di sini sangat ditekankan supaya doa kita dikabulkan, maka makanan, minuman, dan harta yang kita miliki itu adalah halal ya, atau berasal dari sumber yang halal atau berasal dari sumber yang halal. Kalau haram, tidak halal atau haram, maka bisa dipastikan itu akan menjadikan doa kita tidak dikabulkan. Jadi meskipun Allah menjanjikan akan mengabulkan doa, tapi kita juga harus memperhatikan adab dalam cara kita berdoa. Dalam berdoa kepada Allah, apa yang harus diperhatikan sebagaimana sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa Wahyu TV yang dirahmati Allah, demikian yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.